Lonjakan kasus COVID-19 di tanah air serta pemberlakuan PPKM darurat membuat pemerintah pesimistis laju ekonomi Indonesia dapat mencapai target. Pemerintahan Jokowi Amin akhirnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 3,7 hingga 4,5% di tahun 2021 dari target sebelumnya 4,5 hingga 5,3%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan prediksi tersebut juga masih tergantung dari penanganan COVID-19 di tanah air, apalagi dengan merebaknya varian Delta di tanah air. Meski demikian, pemerintah masih pede pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga masih positif akibat ditopang oleh kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar dunia seperti nikel, batu bara, karet, kelapa sawit hingga aluminium. Airlangga memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini di rentang 3,7 sampai 4%. Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan kredit perbankan tahun ini hanya akan tumbuh 6 plus minus 1%. Proyeksi ini diturunkan dari sebelumnya yang ditargetkan sekitar 7%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, meskipun secara umum stabilitas jasa keuangan masih terjaga, di mana permodalan dan likuiditas masih cukup bagus, namun permintaan kredit masih sulit, terutama dari debitur skala besar. Melonjaknya kasus COVID-19 yang berimbas pada pemberlakuan PPKM darurat akan menambah tantangan dalam penyaluran kredit. Wimbo menekankan, pertumbuhan kredit ke depan akan sangat tergantung pada mobilitas yang akan mendorong kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemulihan kembali ekonomi. Pemerintah mencatat realisasi program pemulihan ekonomi nasional pada semester 1 tahun 2021 telah mencapai Rp252 triliun atau 36,1% dari pagu yang ditetapkan pada tahun ini. Secara rinci, pos perlindungan sosial menjadi yang terbesar telah digelontorkan pemerintah, yakni senilai Rp66,3 triliun dalam 6 bulan pertama tahun ini. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, perlindungan sosial menjadi kunci untuk mempertahankan daya beli. Iskandar menambahkan dengan diberlakukannya PPKM darurat, pemerintah akan mendorong percepatan pencairan bansos, termasuk PKH kartu sembako hingga bantuan kuota internet. Harga minyak dunia melonjak level tertinggi selama 3 tahun terakhir. Lonjakan harga minyak ini terjadi setelah pembicaraan OPEC Plus buntu. Harga minyak WTI mencapai $76,33 Amerika Serikat per barel, tertinggi sejak tahun 2018. Sementara harga minyak Brent mencapai $77,1 Amerika Serikat per barel. Harga minyak melesat karena pertemuan menteri anggota OPEC Plus membatalkan negosiasi produksi minyak dan tidak menetapkan tanggal baru untuk melanjutkan pembicaraan. Ini terjadi usai Uni Emirat Arab menolak usulan 8 bulan perpanjangan untuk pembatasan produksi di 2022. Arab Saudi akan menginvestasikan lebih dari 500 miliar rial atau sekitar 133,34 miliar rupiah untuk bandara, pelabuhan laut, kereta api, dan infrastruktur lainnya pada akhir dekade ini. Investasi ini tak lain untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat transportasi dan logistik global. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Yasser mengatakan, strategi tersebut mencakup banyak proyek besar dan akan menempatkan Riyadh dalam persaingan dengan Uni Emirat Arab sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan pariwisata di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Abdul Aziz Al Duail, Kepala Otoritas Penerbangan menyatakan, Arab Saudi berencana untuk meningkatkan jumlah rute penerbangan internasional dari 99 menjadi lebih dari 250 dengan target meraih 330 juta penumpang pada tahun 2030 mendatang.